Ittiba'ul hawa akan menyelisihi kebenaran. Saudaraku, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Asbabut takhallus minal hawa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, halaman 3. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, terkadang dimutlakan penyebutan hawa dengan makna cinta dan kecondongan, maka termasuk di dalamnya kecondongan kepada kebenaran dan selainnya. Jami'ul Ulum wal Hikam, 2/399. Asy-Syabi rahimahullah berkata, hawa nafsu dinamakan al-hawa karena bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Asbabut takhallus minal hawa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, helm 3. Saudaraku, orang yang memperturutkan hawa nafsu, hakikat mencari kenikmatan semu dan kepuasan sesaat di dunia, tanpa berpikir panjang akibatnya, walaupun harus rela kehilangan kenikmatan yang hakiki di dunia dan akhirat. Apakah hawa nafsu itu tercela? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa hawa nafsu diciptakan ada pada diri manusia guna menjaga kelangsungan hidupnya. Sebab, kalaulah tidak ada nafsu makan, minum dan nikah, tentulah manusia akan mati dan punah, karena tidak makan, minum dan menikah. Hawa nafsu mendorong manusia meraih perkara yang diinginkannya, sedangkan marah mencegahnya dari perkara yang mengganggunya dalam kehidupannya. Maka tidak selayaknya hawa nafsu dicela atau dipuji secara mutlak tanpa pengecualian. Sebagaimana marah tidak boleh dicela atau dipuji secara mutlak pula. Namun mengapa banyak disebutkan celaan terhadap hawa nafsu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, ketika sikap yang sering terjadi pada orang yang mengikuti hawa nafsu, syahwat dan amarah tidak bisa berhenti sampai pada batas mengambil manfaat saja darinya, karena itulah banyak disebutkan nafsu, syahwat dan amarah dalam konteks yang tercela. Karena dominannya bahaya yang ditimbulkannya, dan jarang orang yang mampu bersikap tengah-tengah dalam hal itu, mengatur nafsu, syahwat, dan amarahnya. Asbabut takhallus minal hawa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, helm 3. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, bisa pula digunakan secara khusus untuk makna kecintaan terhadap kebenaran dan tunduk kepada Allah dengan mengamalkannya. Jami'ul Ulum wal Hikam, 2/399. Beliau juga berkata, makna yang dikenal luas di dalam penggunaan kata hawa nafsu secara mutlak, tanpa terikat dalam kondisi tertentu adalah kecondongan kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Jami'ul Ulum wal Hikam, 2/398. Saudaraku, kebanyakan manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan adil, tidak bisa bersikap tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan menelantarkan hawa nafsu. Yang sering terjadi adalah seseorang mengikuti hawa nafsu, syahwat dan amarahnya. Karena itulah hawa nafsu sering disebutkan dalam konteks yang tercela. Saudaraku, setelah umat Islam berhasil memenangkan peperangan hingga menjadikan Makkah dan Madinah sebagai basisnya umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat bahwa saat ini umat Islam telah kembali dari jihad kecil dan akan menuju jihad besar. Kemudian para sahabat bertanya apakah yang dimaksud dengan jihad besar itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jihad besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Kita telah kembali dari jihad kecil dan menuju jihad besar, para sahabat bertanya, apakah jihad besar itu? Berkata, seorang hamba memerangi hawa nafsunya. Hadis riwayat Baihaqi 373. Nafsu yang ada pada diri kita tidak perlu untuk dihilangkan tetapi kita harus mengendalikan dan memeranginya sehingga ketika nafsu itu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang keji maka kita dapat menahannya. Caranya adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, salat, memohon pertolongan dan petunjuk darinya ke jalan yang benar dan diridainya. Allah Azza wa Jalla mencela ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, di beberapa ayat yang banyak dalam Al-Qur'an petik terbalikan, di antaranya adalah firman-Nya. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Quran Surat Al-Furqan, 43. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Ja'siyah, 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Qasas, 50. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mengendalikan hawa nafsu agar tidak menyelisihi kebenaran untuk meraih ridha-Nya.
Amin ya Rab. Walahu alam bisawab.